Assalamualaikum sahabat. Beberapa orang mungkin mengartikan introvert sebagai ketidaknyamanan seseorang ketika dalam satu keramaian. Sebenarnya, seorang introvert bisa saja dengan mudah mengatasi ketidaknyamanan dalam satu keramaian, dan seorang introvert hanya ingin menikmati kesendiriannya saja tanpa harus mengalami ketidaknyamanan. Kalian merasa tidak nyaman, cemas, takut, atau hal-hal yang membuat kalian ingin pergi dari circle tersebut. Kalian itu bukan introvert, tapi kalian mengalami fobia sosial, yang mana fobia ini sangat mengganggu sekali. Kecemasan ini biasanya muncul karena kita sering berpikiran negatif sebelum mencobanya, atau mungkin kalian sering mengalami kegagalan dan pada akhirnya akan timbul rasa kurang percaya diri pada diri kalian. Bahkan mungkin bagi kalian yang hanya sekedar menyapa saja susah, dan itu sangat mengganggu. Kalian akan kesulitan untuk mencari teman atau pasangan. Mungkin ketika kalian akan dipromosikan jabatan atau mendapatkan proyek juga bisa gagal karena adanya rasa kurang percaya diri, dan itu pasti mengganggu perkembangan diri kalian. Bagaimana kalian bisa maju kalau kalian tetap seperti itu? Mari kita renungkan sejenak. Kalau kalian merasakan hal yang seperti itu, mungkin kalian perlu mengetahui law of vibration atau hukum getaran. Hukum getaran ini menjelaskan bahwa alam semesta ini memiliki getaran-getaran yang saling terhubung satu sama lainnya. Getaran-getaran ini memiliki frekuensi yang unik yang dikeluarkan oleh sebuah energi. Dengan kata lain, setiap yang ada di alam semesta ini, entah itu fisik atau non-fisik, memiliki energi yang bisa mengeluarkan getaran-getaran dengan frekuensi yang berbeda-beda. Getaran ini bisa menarik apapun, tergantung tinggi rendahnya getaran yang dikeluarkan oleh energi tersebut. Hukum getaran ini masih memiliki keterkaitan dengan hukum tarik-menarik. Hukum getaran ini juga termasuk ke dalam konsep pseudoscience yang mengedepankan sugesti manusia itu sendiri. Konsep ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena pada dasarnya hanya mensugesti diri kita sendiri, namun bisa menghasilkan hasil yang maksimal, seperti kisah orang yang berhasil sembuh dari penyakit kanker. Konsep ini sangat cocok bagi kalian yang kesulitan dalam mencapai kesuksesan. Tidak bisa dipungkiri, kita sebagai makhluk sosial tidak akan bisa sukses tanpa bantuan orang lain. Contohnya, partner kerja, rekan bisnis, atau karyawan kita sangat butuh dengan mereka semua. Tapi, bagaimanakah caranya kalau kita kesulitan ketika kita berinteraksi dengan mereka? Apalagi kalian yang fobia terhadap sosial. Setiap pikiran dan perasaan memiliki energi yang mengeluarkan getaran. Getaran ini berdampak kepada kehidupan kalian. Pikiran dan perasaan yang positif bisa menghasilkan energi yang kuat. Energi yang kuat ini akan mengeluarkan getaran-getaran yang bisa menggetarkan sekitar kita, dan sekitar kita akan tertarik terhadap kita. Namun, pikiran dan perasaan kita harus laras, maka akan tercipta energi yang kuat. Sebaliknya, pikiran dan perasaan negatif atau keduanya tidak selaras bisa menciptakan energi yang lemah, dan itu bisa menghasilkan getaran dengan frekuensi yang rendah. Contohnya, dalam percintaan atau dalam pekerjaan, ketika kita menginginkan suatu cinta dari pasangan atau jabatan dari atasan, kita mesti menggetarkan hati mereka supaya mereka tertarik kepada kita. Kita mesti berpikiran baik, seperti memperhatikan apa yang mereka suka dan apa yang mereka benci. Namun, pikiran kita harus tetap tenang supaya kita tidak bertindak ceroboh, dan kita juga harus mempunyai perasaan bahagia supaya kita tidak terbebani oleh tindakan-tindakan positif kita. Dari situ, pasangan atau pimpinan kita akan tergetar hatinya dan memberikan imbalan
sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bahkan mungkin kita akan diberikan nilai tambah. Bayangkan kalau kita berpikiran negatif seperti curiga, iri, dan hal-hal yang negatif lainnya. Di situ pasti perasaan kita akan juga ikut negatif, seperti marah, kecewa, atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Bagaimana respon mereka terhadap kita? Meskipun tindakan-tindakan kita sudah baik, tapi pikiran dan perasaan kita masih tetap negatif, lingkungan kita biasanya akan menangkap dan mengartikan sesuatu yang negatif dari kita. Atau perasaan kita positif, tapi pikiran kita tetap negatif, seperti kita merasakan cinta, bahagia, atau perasaan positif lainnya. Namun, pikiran kita masih diliputi dengan curiga, iri, hasut, atau hal-hal negatif lainnya. Mereka juga akan menangkap getaran kita sebagai hal yang negatif. Jadi, pikiran dan perasaan kita harus sama untuk bisa mendapatkan getaran yang tinggi. Namun, ketidaksamaan ini bisa diperbaiki ketika salah satunya yang positif harus lebih besar dari yang negatif. Contohnya, ketika perasaan kita kecewa, tapi kita tetap berafirmasi positif, maka kekecewaan itu akan berubah menjadi rasa syukur. Itu seperti rumus di dalam matematika. Positif ditambah positif, hasilnya pasti positif. Negatif ditambah negatif, hasilnya pasti negatif. Positif ditambah negatif, hasilnya bisa positif atau bisa negatif. Tergantung mana yang lebih besar. Jika positif yang lebih besar, maka hasilnya tetap positif. Namun, nilai positifnya akan berkurang. Bila negatifnya lebih besar dari positif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Semua realitas kehidupan kita adalah hasil dari energi, pikiran, dan perasaan kita melalui frekuensi tindakan-tindakan kita yang menghasilkan getaran-getaran yang menarik hal positif atau negatif. Alam semesta adalah wujud dari eksistensi kekuatan Tuhan. Sampaikan doa kita dengan getaran yang kuat kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Wujudkanlah dengan kita berprasangka baik kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Hal ini sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah berfirman, "Aku menurut prasangka hambaku. Aku bersamanya saat ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam kesendirian, aku akan mengingatnya dalam kesendirianku. Jika ia mengingatku dalam keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya. Jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepah. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.